bikin. Setelah Bang Juma bikin bukunya kitab suci, lu anggap Bang Juma lagi nabimu. Janganlah. Ya enggak, Bang. Misalnya begini, kami orang Kristen itu ini sih tidak begitu maksudnya tidak begitu asing dengan sebuah perdebatan, dengan sebuah diskusi, biasa aja. Contoh misal kayak Injil Barnabas ya. Injil Barnabas itu kan setelah ditelisik, oh ternyata bersumber dari abad sekian kayak gitu kan. Kesimpulannya seperti ini klaimnya. Oh ternyata tidak cocok dengan bukti-bukti di awal-awal abad pertama misalnya kayak gitu. Nah saya Bang cukup Bang. Bang cukup. Ya? Silakan Bang Juma. Belum keluar suara, Dek. Ayo Rorki. Gak keluar suara. Belum ya? 1, 2, tes. Oh iya. Baik. Ya. C. Ya, oke. Keluar gak suara saya? Mantap. Keluar Bang. Tapi suara Bang Handi nggak ada di sini. Ada. Tapi kok kecil suaranya? Suaranya Bang Handi nggak ada di saya. Oh ya? Songkatnya problem lagi tuh. Sabar dulu ya Bang Chris. Betulin dulu ya. Coba kabel copot, masukin lagi. Ini udah bagus loh. Coba cek lagi banyak Bang. Nggak keluar, suaranya nggak keluar. Doh. Kedua. Pak Kris, kalau data pembanding itu ya nggak perlu, karena di dalam Bible Anda sendiri kan ada bentrok antara satu dengan yang lain gitu. Lagian juga kalau cari data pembanding nggak lu percaya tuh, mending yang di dalamnya aja kita Anda terangin gitu. Iya. Ya maaf ya ini Bang, nambahin. Boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa, terusin sambil nunggu Bang Juma betulin songkat. Iya. Ya, satu contoh misalnya kasus tentang Injil Barnabas. Nah itu setelah ditelisik lebih jauh itu kan diterangkan dengan rinci oleh Bang, nggak usah bahas itu kan, itu apokrif. Kristen nggak make. Buat apa dibahas? Iya. Nah silakan misalnya Bang Juma katakanlah bikin Injil apa namanya, atau Injil Bang Juma, nggak apa-apa. Nanti data-data dari Bang Juma itu kan disandingkan. Ya udah cukup, Bang Juma udah bagus. Cukup. Mana yang otentik, silakan cek Bang Juma, coba. Hanya sebuah klaim. Si yang waras napas sikit ci. Oke, gimana? Oke. Apa permasalahannya? Gejala awalnya gimana? Gejala awalnya Bang Juma itu kalau membahas Bible itu mestinya juga buat Bible pembanding, gitu loh. Itu maksudnya. Silakan. Maksudnya gimana? Saya harus bikin Bible baru? Ya, supaya ada data pembandingnya yang Anda koreksi gitu loh. Lah yang Bible yang sekarang aja bikin ribet, bikin Bible baru lagi gimana? Nah itu dia. Apa permasalahannya saudara Chris ini? Open your mic, Chris. Chris buka mic-nya, Chris. Halo. Ya silakan. Ya. Gimana ya, Bang? Misalnya gini Bang. Misalnya kalau kami orang-orang Kristen nuruti argumennya Bang Juma. Siap. Bahwa kami adalah hasil dari ajaran Paulus ya. Iya. Tapi ketika saya merunut lebih jauh ke abad-abad pertama nih, misalnya katakanlah Konsili Nisea, itu bapak-bapak gereja itu kan ingatannya juga masih segar, masih dekat dengan kejadian perkara. Itu mereka nggak pernah ada pertentangan, loh ini Paulus kok ngajarnya begini modelnya, kan itu nggak sesuai loh Paulus, kamu mesti robah. Kamu sudah sampai mana mengajarnya, sampai di kota mana saja, kan mestinya ada bukti-bukti semacam itu, pertentangan seperti itu. Tapi baik dari Konsili Nisea, terus konsili yang lain, muktamar-muktamar yang diselenggarakan, itu nggak ada. Nggak ada pertentangan semacam itu. Nah barangkali Bang Juma punya datanya, Bang Juma bikin buku atau bikin apalah kayak gitu, misalkan itu dianggap tesisnya Bang Juma, kan nanti
dilengkapi dengan bukti-bukti arkeologi yang semacam itu dari abad-abad awal. Nah, kan ketahuan kan itu seperti itu. Daripada ya misalnya oke lah Bang Suma menafsir seperti itu, tapi kami sudah 2000 tahun bersama menjalani, kok tiba-tiba hanya ditafsir oleh orang abad 21 yang katakanlah terlalu dini langsung menyimpulkan bahwa Paulus ini membawa ajaran sendiri kayak gitu. Hanya itu saja sih. Tapi bahwa misalnya Bang Suma itu menyimpulkan seperti itu ya nggak apa-apa, Bang, itu bebas. Ya, orang bisa tafsir sendiri-sendiri. Saatnya kita buka cakrawala berpikir, Abang. Yesus ketika penginjilan, jemaatnya itu orang Romawi atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat Yesus itu ada nggak yang makan babi? Ya, nggak ada. Memang itu sudah budaya. Nggak ada makan babi. Jemaat Yesus ada nggak yang tidak bersunat? Ya bersunat. Jemaat Yesus ada nggak yang ibadah minggu? Ibadah hari Sabat, menjalankan Taurat. Jemaat Yesus ada nggak? Ada nggak yang masuk ke gereja? Iya, Bang. Memang ya, dulu, Bang. Yesus kita tanya kerangka berpikir Anda ini yang harus saya bongkar dulu. Ada nggak jemaat Yesus pada saat itu ke gereja? Kerangka berpikir saya gini, Bang, simpel aja. Kalau Yesus itu berkaryanya di Indonesia, pasti komunitasnya beda. Apalagi misalnya Yesus berkarya makanya ikuti. Anda kan mau berdiskusi dengan Bang Suma. Dengerin baik-baik. Anda tidak mau bicara sendiri kan? Anda tidak mau gila kan bicara sendiri. Makanya kita berbicara itu tanya jawab. Nah gitu dong. Jemaat Yesus ini ada nggak yang membaca surat-surat Paulus? Ya nggak ada, Bang. Waktu itu Yesus juga masih menjadi manusia. Iya, nggak ada. Paulusnya juga belum bertobat. Paulusnya masih menjadi pengikut agama Yahudi. Nggak ada kan? Nggak usah terlalu panjang. Nggak ada kan pengikut Yesus itu yang membaca perjanjian baru? Nggak ada. Ada nggak yang membaca surat Paulus? Tak ada. Nah sekarang saya ingin mengabarkan sebuah pernyataan wartawan yang menceritakan tentang ucapan Yesus dalam Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini siapa? Ya murid-murid Yesus. Kristen atau Yahudi? Ya Yahudi. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul. Ada nggak sabar. Ada nggak kemudian setelah Yesus, setelah murid-murid Yesus, orang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias? Ada nggak? Setelah Yesus, maksudnya setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, ada nggak orang yang kemudian, ada nggak kemudian makhluk yang datang ngaku-ngaku bernama Yesus? Ngaku-ngaku bernama Yesus. Ya. Sebentar. Kalau pada zamannya Yesus sih ada nama Yesus yang lain juga. Tapi kalau yang mengaku Yesus sebagai Yesus kayaknya sih nggak pernah dengar sih. Tapi kalau yang mengaku sebagai Mesias saya pernah dengar dari Pak Bang Nurseno. Nah sekarang gini Bang, ketika kemudian saya bertanya kepada Abang ini, ada nggak kemudian Yesus dan murid Yesus mengkaji surat-surat Paulus? Ada nggak? Abang yang logikanya nggak bener. Masa Yesus mau ngaji surat-surat Paulus? Paulusnya juga masih jadi orang Farisi. Pertanyaan saya, ada nggak? Yang bagaimana? Yesus dan muridnya ada nggak mengkaji, mengajarkan surat-surat Paulus? Ada nggak? Ya nggak ada. Paulusnya juga belum jadi muridnya Yesus. Terima kasih Abangku. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah memberitakan apapun kepada Paulus pada saat itu, betul?
Ya tidak, Ya, memang tidak. Paulusnya belum ada. Oh, tidak. Nah sekarang saudara-saudara saya Muslim dan juga calon mu'alaf dengarkan. Saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian sedikit pun tentang surat-surat Paulus kepada Paulus. Pertanyaan saya, Paulus di dalam Galatia 1 nomor 12 mengaku menerima pernyataan Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku? Jawab. Itu Kristus yang menemuinya waktu dia menuju ke kota Damsyik. Ya, itu kayak Kristus semacam- siapa? Ya Itu semacam Nabi Kristus siapa? Muhammad. Saya Ya, tanya, saya semacam- ulang lagi. Kristus siapa yang datang kepada Paulus? Sedangkan tadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan surat-surat Paulus kepada Paulus. Lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus? Jawab. Kristus Yesus yang disalibkan itu. Di mana Yang Yesus ketika- pernah? Saya ulang lagi kembali pernyataan tadi, Anda jangan jilat lagi kembali. Tadi Ya, Anda saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau tidak pernah, lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan kepada Paulus? Itu Kristus yang Boleh mana? saya jawab? Boleh saya jawab Silakan. nih? Silakan. Ingat ya, Kristus yang sebelum Anda mengajarkan berbicara, kepada Paulus ingat, itu- Bang. Sebelum Anda Ya. berbicara, ingat pernyataan Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Betul. Ingat, Iya, yang datang betul, kepada iya. Paulus mengaku Mesias. Iya. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Kristus yang mengajarkan hingga Paulus bertobat dan menulis surat-suratnya itu Kristus Yesus yang sudah bangkit, yang sudah di sorga. Ketika Bagus. masih menjadi manusia dalam rupa Bagus. manusianya, dia belum mengajarkan kepada Paulus lah. Oke, Apalagi bagus. surat-suratnya dipegang lah. Oke, Tapi bagus. ketika dia sudah naik ke surga, mengilhamkan kepada Paulus, ya kan? Oke, Dia sekarang kayak Anda Nabi mengakui. Muhammad saja menerima wahyu di Gua Hiro, kan? Gantian kita. Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berupa roh. Sekarang pertanyaan saya, kalau yang datang kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus, tunjukkan mana makhluk yang mengaku Mesias yang menyesatkan banyak orang itu. Tunjukkan. Ayo Anda lagi yang buka mic, gantian makanya. Halo? Ya, gantian bicaranya. Iya, oke, siap. Ini giliran saya ya, Bang. Halo? Pertanyaannya Anda dengar nggak pertanyaannya? Pertanyaannya dengar. Coba Kalau diulang. dijawab. Coba. Kalau Iya, Mesias palsunya bukan datang kepada Paulus, Mesias palsunya datang kepada siapa? Ingat, Mesias palsu, Yesus palsu. Yesus palsunya datang kepada siapa yang akan menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Yesus palsunya ya Yesus yang mengajarkan Yesus yang lain, misalnya Yesus mengajarkan Yesus yang tidak pernah menjadi manusia seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bahwa setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia itu roh penyesat. Atau setiap roh yang hanya mengajarkan Yesus hanya manusia biasa, dia lemah Oke. seperti kita, Oke. nggak punya kuasa. Oke. Itu Paulus juga artinya mengaku penyesat. Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 12 dia menerima Injil bukan dari manusia. Yesus Iya. yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil, anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia, Bang. Manusia. Iya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Dia yang sudah manusia sempurna, yang sudah menaik ke surga. Jadi Yesus itu memiliki dua keberadaan, sebagai insani yang sebagai ilahi, kayak gitu. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu manusia. Paulus Manusia. mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Oke? Tetapi Ya. dari Kristus.
Paulus betul. menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dong. Iya, dia karena apa? Kerasulannya itu dia peroleh setelah Yesus naik ke surga. Nah, Itu- dan dia itu menerimanya bisa bukan apa? dari manusia. Halo? Dan dia menerima 13 bukunya itu bukan dari manusia. Ya bukan. Berarti Dia bukan itu dari Yesus. Ya Yesus yang sudah bangkit lah. Mau dikatakan manusia ya boleh, mau dikatakan Allah ya Loh, silakan. gimana dong? Paulus mengatakan bukan menerimanya dari manusia. Ya dari Yesus lah. Lah, Yesus bukan manusia rupanya. Bang, Yesus yang berumur 33 tahun, Yesus yang disalib, Yesus yang apa? Yang peringatnya berpeluh menitikkan darah. Yesus yang berpuasa, itu kan Yesus sebagai manusia. Misalnya dia berkata, kamu katakan aku baik, tidak ada sesuatu yang baik selain dia. Nah itu dia mengatakan sebagai pribadinya sebagai manusia, insannya. Duduk di surga itu di samping kanan Bapa itu sebagai manusia atau sebagai setan? Sebagai apa dia? Di sebelah kanan Allah. Sebagai? Ya, Sebagai? itu sebagai ya sebagai Allah. Ayo bang, Iya. jangan karena iblis yang merasuki abang yang berasal dari Paulus itu, abang berani mencoba untuk berdusta di hadapan kami. Jangan. Di dalam kitab saudara Markus 14:62, Yesus duduk di samping kanan Allah sebagai anak manusia. Manusia kan? Iya. Yang datang kepada Tapi Paulus anak manusia enggak? Nih, anak manusia itu bisa dilihat dari kitab Daniel. Jadi kalau anak manusia ya bukan anak manusia seperti saya, seperti Bang Zuma. Masa ada anak manusia sampai hari ini ya bukan. Paulus sendiri mengatakan bukan menerima dari manusia. Yesus sendiri ya, Bang. mengaku ya, manusia yang lahir itu di tengah-tengah Bani Israel sebagai juru selamat itu manusia, bukan Tuhan. Ya makanya jadi Bang, Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Contohnya beginilah Bang. Di mana Yesus mengajarkan? Boleh menganalogikan apa enggak nih? Ya saya analogikan seperti ini ya. Kalau kita pergi ke tukang pandai besi nih ya, sebelum dicetak menjadi apa misalnya jadi palu atau jadi pedang atau jadi pisau, itu kan besi dibakar dulu nih ya Bang ya. Nah ketika dibakar, Itu jadi apakah cendol. kita Oh, ketika enggak. dibakar, apakah kita berani menyentuhnya? Kan enggak kan? Karena di dalamnya pasti panas. Ya kan? Ya seperti itulah wujud Yesus itu. Dia juga insani, dia juga ilahinya. Kayak gitu loh. Kata siapa dia insaninya punya unsur ilahi? Itu pengajaran dari bapak-bapak gereja. Nah, Iya, ini makanya tadi. ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang kami memakai juga namaku cuma, dan Bang, berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu ini mana? Satu-satunya kandidat yang pernah kemudian mengaku didatangi Yesus dan menuliskan kemudian 13 buku itu hanya Paulus. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Pengikut yang dikatakan banyak disesatkan itulah Kristen. Jadi yang menggenapi tentang penyesat, Yesus palsu, pengikutnya banyak, itulah Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Baik, silahkan dibuat bukunya. Nanti kan ketahuan sumbernya abang Buku itu mana apa sih? lagi yang harus dibuat? Bukankah penyesat itu telah membuat bukunya sendiri? Buku Anda yang menerangkan. Kenapa? Karena kalian membuat makar. Kalian yang membuat makar. Pencipta langit dan bumi membalas makar kalian. Tak perlu bikin buku. Emang saya Paulus? Saya bukan Paulus. Ngapain juga saya ngarang-ngarang buku? Untuk apa? Saya bukan Paulus. Lah iya. Yang ngarang buku itu Paulus.
Sorry ya Bang, ini saya selalu ditutup mic-nya. Ayo Bang, ayo. Ya. Iya. Jadi Makanya ini tadi saya bilang Bang. Oke, saya bicara boleh? Iya, penutup saja inilah ya. Masalahnya mic saya sering ditutup oleh hostnya. iya, mungkin karena suara kita tabrakan, Bang. Oke lah. Gini loh, bro. Kalau Bang Juma bicara, lu simak baik-baik. Habis itu kamu lagi yang bicara, gitu loh. Oke, Ya, siap. bisa gantian ya. Oke. Iya. Iya, Bang. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, di situ tidak ada Kristen, tidak ada pemakan babi, tidak ada yang ke gereja, tidak ada ibadah minggu, tidak ada kemudian yang tidak bersunat pengikutnya. Oke, Kristen berarti di luar. Nah, berarti Kristen Iya, ini betul. adalah penduduk yang baru masuk, ngaku-ngaku Ya, sebagai katakanlah pengikut sekte. Yesus. Ya, Iya. sekte baru yang Iya, dibuat kami oleh paham, Paulus ya. kan gitu. Oke, Kan? Nah, Ya. Yesus tanpa sekte Kristen mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yahudi ketika datang Kristen, Yahudi percaya nggak sesuai dengan nasihat Yesus? Sampai sekarang juga nggak percaya. Tapi ada juga yang percaya, yang sudah percaya Yesus sebagai Mesias, ada juga. Oke, berarti penyesat yang dimaksud Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Ya, setiap orang yang datang dan mengajarkan ajaran yang lain, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid Yesus ini mengaku Yesus sebagai Tuhan nggak? Ya iya, buktinya nggak ada pertentangan. Apa nama sekte murid-murid Yesus yang menuhankan anak Maria, yang berlainan dengan sekte dengan keyakinan Bani Israel yang menyembah kepada Eloah Abraham? Apa nama sektenya? Misalnya nih Rasul Thomas ketika tidak percaya Enggak, Yesus nama sektenya Bang. Kan pengikut Yesus ya, tidak ada yang saya nggak tahu lah. Tapi ya ada. Nama perkumpulan jemaat yang Yesus dirikan itu bukan Kristen. Apa? Coba. Tapi mereka adalah Yudaism. Ya sudah, nggak apa-apa. Yesus aja Yudaism. Ya. Apa ngerti Yudaism itu? Ya, ngerti oke. Ngerti enggak? Yudaism itu ngerti enggak? Yudaism itu kan ajaran Yahudi, agama Yahudi. Oke, itu paham. Sekarang Iya. Yesus mengajarkan ajaran Yesus mengajarkan ajaran Yahudi atau Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Yesus mengajarkan ajaran Kristen. Karena apa? Coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Silakan. Ini Bang. Mungkin ini sedikit koreksi juga, barangkali juga masukan buat Abang nih. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yesus itu bukan disalib. Kau itu simak pertanyaannya, jangan kau botol sekali. Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu adalah kebohongan yang dilakukan setan sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Hari ini Al-Quran betul bahwasanya ada setan dalam wujud manusia. Itulah Anda. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Selayaknya agama Kristen. Ketika Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen, berarti Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Silakan. Saya nggak hafal ayatnya, tapi saya pernah dengar begini. Hei engkau Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan itu benar. Kami selama 2000 tahun kami punya tulisan, punya pengajaran. Jemaat Yesus itu tadi kita sudah selesaikan itu. Jemaat Yesus itu tidak bersunat, tidak makan babi, tidak sekolah minggu, tidak ibadah minggu, tidak merasulkan Paulus, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Kok sekarang kamu nipu lagi? Inilah kalau tabiat setan.
Tadi di awal saya tanya, apakah jemaat Yesus itu makan babi? Tidak. Apakah jemaat Yesus itu ibadah minggu? Tidak. Apakah jemaat Yesus tidak bersunat? Tidak. Sekarang Anda mengklaim jemaat mula-mula itu adalah Karisteng. Apakah itu bukan tabiat setan, iblis, yang suka nipu? Anda ngaku-ngaku jemaat Yesus itu Kristen. Cobalah otaknya itu disimpan di kepala lagi, Bang. Jangan diturunkan di pantat. Dinaikkan ke kepala. Otaknya dinaikkan ke kepala. Ya, begitu. Jadi Anda harus mengakui Yesus dan jemaatnya tidak ada yang Kristen, Bang. Tidak ada yang makan babi, tidak ada yang tidak bersunat, tidak ada yang sekolah minggu, tidak ada yang ibadah minggu, tidak ada yang menyembah Yesus. Itu jemaatnya jemaat Yudaisme. Anda tertawakan karena Anda itu adalah Kristen. Kristen ini muncul dari pengajaran sang penyesat yang mengaku-ngaku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus. Cobalah diskusi itu pakai otak, kenapa, Bang? Boleh nggak? Iya, saya boleh jawab nggak, Wong? Saya baru ngomong. Ya, tapi jawabnya pakai otak, boleh nggak? Jawabnya itu pakai otak, bisa nggak? Saya mau jawab pakai otak. Oke, silakan. Ya. Ini ya, Bang. Oke, itu argumennya Abang. Cuma kan kita orang artinya kita orang berlogika ya. Silakan Abang tulis argumennya, sumber-sumbernya itu Abang tulis. Pasti deh saya jamin Abang nggak punya sumber dari abad pertama. Kalau memang ada pertentangan bahwa Paulus Anda ini sumbernya sendiri, tuh kan? Kitab Anda ini sumbernya. Lagi. Diskusi apa begini? Kitab Anda ini sumbernya. Udah nyerocos terus. Matius 18 gitu loh. Ngomong langsung dibantah. Ya kan Anda berbohong, kan sudah kubilang pakai otak. Tapi Anda tidak pakai otak. Pakai otak lah kalau bicara sekali-kali. Pakai otak. Pakai otak. Jangan pakai pantat bicara. Pakai otak gitu loh. Di dalam Matius 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa kata Anda? Makanya kami sudah 2000 tahun. Kok kami? Emang Yesus mendirikan jemaat pemakan babi? Emang Yesus mendirikan jemaat tidak bersunat? Emang Yesus mendirikan jemaat dari luar Yahudi? Hah? Otaknya itu dipakai dong, Bang. Diskusi agama kok pakai pantat bicaranya? Pakai otak dong. Korelasi antara otak dan mulut supaya orang itu menerima edukasi yang baik, positif. Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Apa jemaat itu? Yudaism, taat kepada Taurat, bukan taat kepada pemberitaan Paulus. Coba dong. Ayolah, Bang, diskusi itu pakai otak. Sekali-sekali apa? Rindu saya berdiskusi dengan Kristen yang pakai otak, bukan pakai pantat. Yesus mendirikan jemaat. Yes, jemaat apa yang didirikan oleh Yesus? Kristen atau Yudaism? Kalau Anda mengatakan Kristen, berarti Yesus mendirikan jemaat pemakan babi dong. Yesus mendirikan jemaat orang-orang yang tidak bersunat dong, yang kemudian ke gereja dong, ibadah minggu dong, makan babi dong. Di mana Yesus melakukan itu? Ada Yesus pernah kemudian mendirikan jemaat kumpulan orang-orang tidak bersunat? Ada? Nggak ada. Berarti jemaat yang dibentuk oleh Yesus bukan jemaat Karisteng. Karena Kristen itu adalah kumpulan manusia-manusia pecinta kulu, pecinta congor babi, pecinta usus babi. Paham itu? Sedangkan jemaat yang didirikan oleh Yesus, jemaat yang mengharamkan makanan yang dimakan oleh komunitas Kristen. Jadi jangan Anda memfitnah di sini. Jangan Anda fitnah Yesus dengan cara mematikan akal dan berbicara pakai pantat. Jangan, Bang. Silakan. Awas kalau pakai pantat lagi berbicara. Silakan. Giliran saya ya. Iya, tapi jangan pakai pantat, Bang ya. Pakai otak. Silakan. Ya, tadinya sih saya respect sama Abang. Kirain mau bisa diskusi. Tapi setelah semacam itu saya jadi nggak respect sih. Nggak respect. Jadi hanya kepengin menang aja, nggak kepengin tahu. Karena ya. kamu menipu. Karena kamu menipu. Ya, silakan dituduh menipu. Kamu menipu.
Nah, sekarang mari kita tanya jawab supaya sedap didengarkan oleh orang. Jemaat yang pertama kali didirikan Yesus itu pemakan babi, orang tidak bersunat, atau sebaliknya? Jawab. Jadi kalau abang kesimpulannya begitu silahkan. Cuma bukti-bukti arkeologinya mana, ada pertentangannya Paulus, pertentangannya Petrus, pertentangannya Yohanes. Kan mestinya ada. Pengajaran kami turun-temurun dari abad pertama. Turun-temurun dari mana? Yesus bertemu dengan Paulus di mana dia bertemu? Yesus pernah nggak mengajarkan perjanjian baru? Kata Anda nggak pernah. Gimana sih orang ini? Turun-temurun. Apakah Yesus kemudian mengajarkan kitab Roma? Tidak, Paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Galatia? Tidak, Paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Korintus? Tidak, Paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Timotius? Tidak, Paman. Lalu turun-temurun itu dari mana? Turun dari setan maksudnya? Turun-temurun dari setan? Males. Ya males gimana males? Males karena otak Anda sama itu orang yang sama seperti ini. Iya, karena Anda nggak bisa membodohi saya. Saya ini tidak bisa Anda bodohi. Saya bukan jemaat. Kalau jemaat gereja boleh. Sekarang kalau Anda mengatakan turun-temurun, Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Males. Males. Ayo dong, saya ingin kerak yang ada di otak Anda itu kemudian keluar. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan muridnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Males. Males. Yesus mengajarkan muridnya bersunat atau tidak bersunat? Sudah dibantah, Saya bertanya, Yesus mengajarkan muridnya bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Males. Males. Nipu. Bikin buku aja nanti Anda ingin menipu dengan mengatakan kami Kristen turun-temurun dari Yesus, nenek lu kiper. Literatur apa? Pertanyaan sederhana aja Anda nggak bisa jawab. Apakah Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Abang bikin literatur saja, nanti saya baca literaturnya, pasti saya jamin deh. Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab. Jawabnya cuma mempertentangkan ayat sini, ayat itu dicomot. Kasihan. Ayo, saya ulang lagi. Kasihan. Kalau masih anak-anak itu nggak bisa ikut debat, bos. Bikin malu Kristen kau. Masih anak-anak ikut debat, inilah akibatnya. Bikin malu kan? Bikin malu kau. Anak-anak ikut debat. Pendeta mau suruh maju sini. Nggak malu saya. Iya nggak malu karena kau tak berotak. Coba kau berotak pasti malu dong. Masa kayak gini beragama nggak ngerti apa-apa soal agamanya, gimana sih? Abang ditanya, ya sudah. Yesus mengajarkan jemaatnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Nanti kan ketahuan sumbernya dari mana saja sih abang baca. Dah ke gereja, colok pantat pendeta, lalu jilat tanganmu. Wah, itu dia. Gitu. Susah kali diajarin. Malah disuruh bikin Bible baru. Om Lim, Karesteng Muslim, Om Lim, Karesteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, makasih Om Lim. Baik. Kepada saudara Kristen tadi ya, mohon maaf kalau Anda tidak berhasil menipu, membohongi orang yang ada di sini ya. Kebetulan kami di sini orang-orang yang belajar Bible. Jadi kalau Anda datang ke sini ingin menipu, itu bukan tempatnya. Saya sih berharap Anda kesini itu bisa memberikan sajian ilmu gitu ya kan ya. Kita berdiskusi dengan ilmu, bukan tipu-tipuan. Anda semua yang Anda sampaikan itu hanya menipu aja. Tipuan yang Anda sampaikan sini tidak sesuai dengan data. Ya, mulai Anda mengakui Yesus manusia, ya kan? Lalu kemudian
Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Kristus. Ya, itu kan sudah membuktikan bahwa Anda hanya ingin menipu di sini. Paulus mengaku bahwa dia menerima bukan manusia dari manusia. Berarti dia menerimanya bukan dari Yesus. Karena Yesus itu manusia, bukan hantu, apalagi Tuhan. Dia manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus dan menurut akal sehat. Begitu ya saudara Kristen. Belajar dulu 700 tahun, habis itu cari Bang Suma. Nanti kita diskusi lagi.